Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jainuri dengan NBI 14323000109. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis modal Canva untuk memenuhi syarat tugas besar kewirausahaan dan inovasi. Pada kali ini saya mengambil judul yaitu bisnis usaha ternak lele berkualitas prima. Untuk membantu saya mempresentasikan bisnis ini, saya membagi menjadi 5 pembahasan, yaitu yang pertama orientasi usaha, yang kedua yaitu inovasi usaha, yang ketiga yaitu BMC atau bisnis model Canva, yang keempat adalah uraian pendapatan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Selanjutnya yaitu yang pertama, orientasi usaha. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat dengan rasa yang lezat, daging empuk, duri teratur, dan dapat disajikan dalam berbagai macam menu masakan. Pengembangan usaha budidaya ikan lele semakin meningkat setelah masuknya jenis ikan lele ke Indonesia pada tahun 1985. Keunggulan budidaya lele antara lain yaitu yang pertama, tumbuh lebih cepat, yang kedua jumlah telur lebih banyak, dan yang terakhir lebih tahan terhadap penyakit. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki peluang pasar yang cukup menjanjikan. Lele adalah ikan budidaya air tawar yang sangat populer. Produksi budidaya meningkat tajam tiap tahun. Hal ini dikarenakan luasnya pasar bagi ikan lele. Selanjutnya yaitu budidaya lele berkembang pesat dikarenakan dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tebar yang tinggi. Teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat. Pemasarannya relatif mudah dan modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Sehingga saya membuka bisnis usaha ternak lele berkualitas prima dengan pemeliharaan ikan lele dari bibit hingga lele siap jual. Namun tidak hanya itu, lele ini juga dipastikan memiliki kualitas yang baik, sehingga sangat diperhatikan tentang kesehatan dan pakannya agar dapat tumbuh besar dengan kualitas yang prima. Yaitu selanjutnya yang kedua, inovasi usaha. Pada bisnis ini saya memakai inovasi kolam lele, di mana budidaya ikan lele terus berkembang dengan pesat. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, berbagai inovasi pun terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam budidaya lele. Beberapa inovasi yang umum dilakukan ialah inovasi kolam lele. Untuk kolam lele sendiri secara umum sebagai berikut, yaitu yang pertama kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, dan kolam fiber. Namun kita harus juga memperhatikan beberapa faktor, diantaranya yaitu luas lahan, modal, kualitas air, iklim, dan skala usaha. Jadi ketika kita memulai sebuah usaha itu, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam bisnis tersebut, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi. Dari penjelasan di atas juga, usaha bisnis ternak lele ini mempunyai inovasi kolam lele berupa pemanfaatan drum dan tong besar sebagai kolam lele dengan membuat jalur untuk mengisi dan pembuangan air di dalamnya, sehingga ada perputaran air untuk mengganti air pada kolam lele. Yaitu inovasi yang pertama yaitu kolam tong besar. Di sini saya mempunyai ukuran tong 120 liter, di mana ada 3 tong di bisnis ini dengan kapasitas per tongnya yaitu 120 ekor. Hal ini diasumsikan untuk per 1 ekor ikan lele yaitu 1 liter air. Untuk total bibit jadi 360 ekor karena saya mempunyai 3 tong kolam besar. Selanjutnya yang kedua yaitu kolam drum. Hal ini hampir sama seperti tong besar tadi. Untuk ukurannya di sini ada yang 150 liter dan 60 liter. Untuk jumlahnya ada 3 tong juga.
diantaranya 2 drum untuk ukuran 150 liter dan 1 drum ukuran 60 liter. Untuk kapasitasnya juga sama, yaitu diasumsikan untuk 1 ekor ikan lele 1 liter air, yaitu 150 ekor untuk berukuran 150 liter dan 60 ekor untuk ukuran 60 liter. Untuk total keseluruhan bibit yaitu 360 ekor untuk kolam drum. Jadi total dari bibit saya yaitu 720, diantaranya yaitu 360 ekor di kolam drum dan 360 di kolam tong besar. Selanjutnya yaitu bisnis model Canva. Yang pertama yaitu key partner atau mitra kerja utama, yaitu ada supplier bibit, supplier pakan, distributor, laboratorium pengujian kualitas air. Selanjutnya key activities atau kegiatan operasional yang dilakukan, yaitu yang pertama pembenihan, yang kedua yaitu pembesaran, yang ketiga adalah panen, dan yang keempat adalah pemasaran. Selanjutnya yaitu key resources atau sumber daya utama yang kita miliki, yaitu yang pertama kolam budidaya, sumber air bersih, bibit unggul, pakan berkualitas, dan tenaga kerja yang terlatih. Selanjutnya yaitu value proportionalis, yaitu keunggulan yang ditawarkan pada bisnis lele ini, yaitu yang pertama lele segar dengan ukuran seragam, bebas penyakit, harga kompetitif, dan kualitas terjamin, pengiriman sesuai dan tepat waktu, sertifikasi halal, dan keamanan pangan. Selanjutnya yaitu customer relationship, yaitu cara menjaga hubungan baik dengan customer. Yang pertama, layanan pelanggan dengan baik dan program loyalitas, jadi kita loyal terhadap pembeli. Selanjutnya yaitu garansi kualitas. Yang selanjutnya yaitu channels atau media yang digunakan untuk menjangkau customer segment. Yang pertama penjualan langsung, yang kedua yaitu kerjasama dengan rumah makan. Yang selanjutnya yaitu customer segment. Untuk customer segment ini, yang pertama ada di pasar tradisional, rumah makan, dan konsumen rumahan. Selanjutnya yaitu cost structure atau rancangan biaya, yaitu yang pertama biaya investasi dan biaya operasional produksi. Selanjutnya yaitu revenue stream. Di sini ada penjualan lele hidup dan jasa konsultasi budidaya. Itu semua adalah BMC yang saya buat untuk bisnis ternak lele berkualitas prima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost struktur pada biaya investasi. Di sini ada keterangan kolam drum dengan harga 110.000. Kita mempunyai 3 buah, jadi totalnya 330. Selanjutnya yaitu kolam tong besar dengan harga persatuannya itu 70, jumlah yaitu 3 buah, total 210. Untuk peralatan budidaya ada di harga 200 untuk 1 set, untuk keseluruhan yaitu sama 200. Selanjutnya yaitu peralatan panen, ada juga di angka 100.000 1 set, jadi total untuk keseluruhan biaya investasi yaitu 840.000. Biaya ini dikeluarkan ketika awal adanya pembuatan bisnis ini, sehingga untuk selanjutnya hanya butuh untuk perawatan aja. Selanjutnya yaitu biaya operasional produksi, dimana yang pertama yaitu benih ikan lele dengan harga per satuannya itu 200.000, dimana benih ikan lele ini yang kita pilih sekitar
di panjang 5 sampai 6 atau sampai 7 cm lah, dengan jumlah 720 ekor sesuai dengan kapasitas kolam yang ada, total 144.000. Selanjutnya yaitu pakan ikan lele 125.000 per bulannya. Nah, untuk estimasi panennya itu di 4 bulan setelah pembenihan tadi. Jadi 125 dikali dengan 4 bulan, jadi 500.000. Selanjutnya obat dan vitamin ikan berada di angka 50.000 untuk per bulannya, sehingga dikalikan dengan 4 bulan jadi 200.000. Untuk listrik berada di angka 30.000 per bulannya, sehingga dikali dengan per bulan 120. Untuk listrik ini dibuat untuk pengganti air, jadi kita menggunakan pompa. Jadi total keseluruhannya yaitu 964.000 untuk biaya operasional produksi dari pembenihan sampai panen. Untuk potensi pendapatan satu kali panen, kita uraikan pendapatan satu kali panen diestimasi 4 bulan. Yaitu yang pertama, jumlah ikan lele kita sebelumnya ada di angka 720 ekor. Kita asumsikan angka kematiannya 5%. Jadi jumlah akhir ikan lele ada di angka 684 ekor. Selanjutnya bobot per satuan ikan lele yaitu berada di angka 125 gram. Untuk kita punya lele siap jual tadi di angka 684, jadi 684 dikali dengan 125 total jadi 85,5 kilo. Nah, untuk per kilonya berisi 8 ekor ikan lele. Untuk harga per kilo ikan lele tadi ada di angka 22.000. Untuk total pendapatannya yaitu di angka 1.881.000. Untuk kesimpulannya, berikut yang dapat disimpulkan dari tugas besar kewirausahaan dan inovasi. Ini adalah yang pertama, inovasi yang diterapkan pada bisnis usaha ternak lele berkualitas prima ialah yang pertama yaitu pembuatan kolam lele dari drum dan pembuatan kolam lele dari tong besar. Yang kedua, penerapan BMC atau Business Model Canva pada usaha ini antara lain dilakukan pada value proportional, customer segment, channel, customer relationship, revenue stream, key activities, key resources, key partnership, dan cost structure. Hal ini dapat dilihat lagi dari penjelasan saya sebelumnya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari bisnis usaha ternak lele berkualitas prima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.